Desa Lerep dulu terkenal dengan desa yang sangat miskin, Pak, seperti itu ya. Desa yang terkenal dengan dalam tanda kutip negatif, tawuran antar dusun dan sebagainya. Tapi dengan kepemimpinan kepala desa yang sekarang, Bapak Sumaryadi, itu beliau sudah 3 periode ini, dia benar-benar mengubah wajah desa Lerep ini menjadi desa yang sangat patut dibanggakan seperti itu. Desa wisata bagaimana? Kita nggak punya destinasi, kita nggak punya laut, kita nggak punya pantai, kita nggak punya danau ataupun candi. Nah, desa wisata tuh konsepnya ya apa yang ada di desa itu bisa dijual seperti itu. Nah, waktu itu alhamdulillah kita jadi juara umum, kita menyabet juara umum. Ya, 4 juara dari 5 kategori, Pak. 5 kategori yang dilombakan, 4 juara 1. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman semua di Sentir Nusantara, alhamdulillah hari ini Muslion Channel berkesempatan nih bermain-main ke Desa Lerep, Kabupaten Semarang, tepatnya di Ungaran, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Tabita. Dengan Mbak Tabita ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Mbak Tabita. Selamat sore Mbak Tabita. Selamat sore, Pak. Senang saya bisa berjumpa dengan Mbak Tabita di Desa Lerep ini. Ya. Mbak Tabita sebagai apa di desa wisata ini? Saya khususnya sebagai marketing dan juga admin di desa wisata Lerep ini, Pak. Oh, marketing sekaligus admin. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarahnya Desa Lerep ini bisa menjadi destinasi desa wisata yang terkenal saat ini? Oh ya, Desa Lerep dulu terkenal dengan desa yang sangat miskin, Pak, seperti itu ya. Desa yang terkenal dengan dalam tanda kutip negatif, tawuran antar dusun dan sebagainya. Tapi dengan kepemimpinan kepala desa yang sekarang, Bapak Sumaryadi, itu beliau sudah 3 periode ini, dia benar-benar mengubah wajah desa Lerep ini menjadi desa yang sangat patut dibanggakan seperti itu. Dulu awalnya beliau konsen untuk tentang kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam pengolahan limbah dari hewan ternak seperti itu. Dulu konsennya di dusun yang paling atas, yaitu dusun Indrokilo, di mana beliau mengajak masyarakatnya yang masih memelihara sapi, kambing itu di wilayah di daerah rumahnya seperti ini. Beliau membikinkan kandang komunal di tanah desa atau tanah bengkok seperti itu. Jadi semua sapi-sapi yang warga yang mereka ternak di dalam rumah dijadikan satu dalam satu kandang itu. Nah, hasilnya selain susu juga ada limbahnya ya. Limbahnya ini beliau olah menjadi biogas seperti itu. Nah, beliau bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dari itu banyak sekali pihak-pihak yang tertarik. Salah satunya ada blogger yang mengangkat cerita tentang mengolah limbah menjadi berkah, itu diangkat menjadi limbah menjadi berkah. Iya. Bloggernya dari mana itu? Itu dari warga kita juga, Pak. Okay. Tapi dia bikinnya blog itu dalam bahasa Inggris. Oh, masih zaman blog ya? Iya, masih zaman blog. Blogger dulu ya? Iya, seperti berarti itu. Sekitar tahun 2014. Oh ya, 2014, 2015 itu. IG belum ada ya? Belum. Masih Facebook lah, Pak. Oh, Facebook udah ada. Ya, sudah. Tapi waktu itu konsepnya di blogger sama website. Nah, habis itu ternyata dari pemerintah dari mancanegara tertarik. Waktu itu pertama kali datang ke Jepang. Oh, kok bisa Jepang? Dia baca? Iya, dia tertarik tentang kepeduliannya terhadap lingkungan hidup seperti itu. Tentang efek rumah kaca, tentang pengolahan limbah dan sebagainya. Oh, jadi ada blogger kita di sini ya, membuat tulisan di dalam blog gitu ya. Itu dalam bahasa apa dia? Dalam bahasa Inggris. Oh, dalam bahasa Inggris, kemudian dibaca oleh orang luar, orang Jepang.
akhirnya datang ke sini, Iya. limbah menjadi berkah. Iya. Nah, terus bagaimana ceritanya? Ya, mereka datang ke sini awalnya buat penelitian, tapi ternyata melihat alam, wah ternyata kok menarik buat stay, mereka akhirnya memutuskan buat stay tinggal seperti itu. Yang membuat stay tinggal itu siapa? Jepangnya, warga Jepangnya. Dia tinggal di rumah penduduk? Iya, seperti itu. Iya. Mereka awalnya tinggal 3 hari, ternyata karena asik akhirnya memutus sampai 2 minggu. Berapa orang itu waktu itu? Waktu itu cuma 4 orang kayaknya Pak, 4 orang itu peneliti dan yang satu bawa keluarga, berarti 6. 6, mahasiswa? Bukan, peneliti. Oh, peneliti. Iya. Oke, peneliti Jepang ya. Iya. Nah, terus berlanjut seperti apa? Nah, karena mereka tertarik senang, mereka balik ke negaranya, mereka kembali lagi udah bawa yang lebih banyak orang lagi. Orang Jepang itu tadi? Iya, seperti itu. Kesini lagi? Iya. Terus mereka akhirnya ambil kayak paket live-in. Waktu itu kan kita nggak tahu nih, karena belum jadi desa wisata, mereka ada yang memaketkan kayak biro seperti itu. Jadi mereka datang ke sini, bawa translator, mereka ngikuti kegiatan warga. Jadi seperti itu Pak. Terus itu ternyata nggak yang pertama, ternyata waktu itu juga dari Jerman. Saya lupa cerita, Jerman juga datang ke sini. Jerman juga datang ke sini. Iya. Berapa lama lagi dia stay di sini? Dia stay sekitar 3-4 hari aja. 3-4 hari. Karena tertarik dengan pengolahan limbah biogas itu. Berarti limbah biogas yang tadi kepala desa inisiasi itu ya, yang dilokalisasi dari yang lokalisasi ternak. Nah, jadi judulnya ini lokalisasi ternak ya. Jadi ternak itu sapi saja atau ada kambing juga? Kalau sana khusus sapi. Oh, sapi. Ada berapa ekor kira-kira waktu itu? Banyak Pak. Ada berapa ya? Ada sekitar 6-7 kandang besar, satu kandang kurang lebih 20-30 sapi. Itu milik warga? Iya, milik warga. Oh, milik warga dilokalisasi? Iya, biar warga ini hidup sehat. Karena kalau jadi rumah jadi satu sama kandang kan nggak higienis kan Pak. Jadi sebelumnya sapi-sapi ini menyatu dengan rumah warga ya. Dari tujuannya Pak Desa waktu itu, kepala desanya dibuat sebuah areal gitu ya, lokalisasi biar warga juga hidupnya lebih sehat. Dan di lokalisasi ini limbahnya itu bisa diambil, dibikinlah biogas. Iya, seperti itu. Karena kalau ketika masih di rumah warga itu mereka mengalirkannya ke sungai dan mata air Pak. Padahal warga yang di bawah ini kan menggunakan mata air seperti itu. Jadi kan biar juga mengkondisikan yang di bawah nggak tercemar, yang di atas bisa bermanfaat. Itu tahun 2014 ya. Iya. Berarti diinisiasi ini murni ya dari kepala desa awal itu ya. Belum ada program pemerintah waktu itu. Belum. Nah, tanah apa yang dipakai waktu? Lahan apa waktu? Tanah desa, tanah bengkok. Oh, tanah bengkok desa. Oke, berarti banyak juga ya waktu itu. Oke. Kemudian datanglah orang Jepang, datang orang Jerman. Selanjutnya terus apa? Nah, karena sering akan tanya ada yang datang itu, waktu itu kan kita nginepnya nggak punya homestay, nggak tahu nginepnya di rumah perangkat. Pokoknya bapak ini Pak Kadus dititipin 2 orang ya Pak ini, habis itu kan tersebar nih, akhirnya terdengar sampai ke dinas pariwisata, datang follow up ke kepala desa kami. Oh, dari itu tahun berapa mulai terdengar oleh itu 2015-2016 kayaknya Pak. Oke. Jadi ini betul-betul muncul murni dari swadaya masyarakat, muncul dari seorang kepemimpinan kepala desa. Kemudian ada warga. Nah, inilah manfaatnya teknologi informasi ya. Media sosial waktu itu blogger, zamannya blogger, belum ada IG, belum ada TikTok mungkin ya. Jadi baru ada blogger dia menulis dalam bahasa Inggris. Nah, itulah tadi akhirnya diapresiasi oleh orang Jepang, orang Jerman. Nah, dari sanalah akhirnya berkembang isu-isunya, akhirnya sekitar tahun 2015-16 ya. Hal ini didengar oleh Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata baru datang ke sini gitu, melihat meninjau gitu ya. Jadi dengan adanya informasi dari blogger kita, ini diapresiasi oleh warga Jepang, datang penelitian ke sini, kemudian orang Jerman, akhir itu setelah itu didengar oleh Dinas Pariwisata. Ini betul-betul bottom up ya, muncul dari bawah ya. Baru pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata apa provinsi atau kabupaten? Kabupaten Pak. Oh, Kabupaten Semarang. Oke. Datanglah ke sini. Itu gimana cerita selanjutnya? Dari dinas tuh datang follow up ke kepala desa, bilang bahwa Pak, ini desanya bisa dijadikan desa wisata nih. Nah, waktu itu karena belum tahu tentang pengetahuan tentang desa wisata, Bapak Kadis bingung. Desa wisata bagaimana? Kita nggak punya destinasi, kita nggak punya laut, kita nggak punya pantai, kita nggak punya danau ataupun candi. Nah, desa wisata tuh konsepnya ya apa yang ada di desa itu bisa dijual seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Kadis terima tantangan itu. Ya udah, dikasih SK. Beberapa bulan kemudian kita diutus dari dinas kabupaten untuk mewakili kabupaten menuju
lomba di tingkat provinsi. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Oh, tahun 2017 ya. Bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Jadi 2000 begini. Yang lokalisasi sapi itu tahun berapa? 2014. 14. Tahun itu juga ditulis oleh blogger ini. Iya, di akhir 2014. Oke, 2014 Iya. ditulis pendatang orang Jepang tadi ya, menurut Jerman, kemudian ini didengar oleh Dinas Pariwisata. Di tahun 2017 diminta untuk mengikuti lomba desa wisata Iya. tingkat provinsi Iya. yang diadakan di Magelang. Oh, di Borobudur. Magelang. Itu gimana ceritanya? Nah, waktu itu Bapak Kadis dengan dengan senang hati menerima tantangan itu dari dinas kabupatennya. Sekalipun kita baru dilahirkan tapi kita berani kayak gitu. Disuruh ya dilahirkan suruh lari seperti itu. Nah, baru brojol langsung lari ya. Ya, waktu itu saya mulai terlibatnya di situ, Pak. Sebelumnya saya belum jadi tahu Mbak Tabita terlibat sebelumnya sebagai apa? Saya cuma hanya pekerja biasa, Pak. Saya dulu bukan perangkat desa. bukan, saya guru dulu. Oh, guru. Ya, guru SMK. Oh, guru SMK. Iya. Katanya senang jualan online juga. Iya, saya basicnya guru tapi juga suka berjualan online. Oh, waktu itu Mbak Tabita belum masuk di Belum sama sekali. Belum. Jadi saya terlibat tuh waktu itu di share di grup warga. WA, ya grup WA dan grup Facebook warga. Bapak Kadis bilang, diumumkan bahwa kita akan mewakili Kabupaten Semarang untuk lomba desa wisata tingkat provinsi. Siapa yang mau ikut silakan konfirmasi ke Pusekdes gitu. Nah, waktu itu saya sama suami tertantang nih. Ini saatnya nih kita kayaknya harus bermanfaat buat masyarakat kayak gitu ya. Ternyata waktu itu peminatnya sangat banyak sekali, Pak. Oh, iya. Kalau yang lain cuma bawa 10 sampai 15 orang, kita bawa 150 peserta. 150 peserta. Iya. Oh, yang lain. Kita seperti bedol desa gitu ya. Saking antusiasnya Iya, ya. saking antusiasnya warga toh. Dalam hal ini Pak Kadis juga cukup luar biasa ya, bagaimana bisa istilahnya mengomong warga, diajak bersama-sama untuk yuk kita sama-sama majukan desa seperti itu. Oke. Itu perangkatnya pakai apa tuh ke Semarang? Kalau dari Semarang ada yang naik mobil truk, ada yang naik bis, waktu itu dipinjemin dari dinas, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik motor seperti itu. Dan sama sekali itu murni biaya dari warga, bukan dibiayai dari desa ataupun dari kabupaten seperti itu. Tidurnya di hotel dong di Enggak, Pak, kita di sana sama-sama. Waktu itu kita dipinjami dari dinas yang dipinjemin tenda gitu loh, Pak, tenda bencana untuk kita mendirikan dapur umum, dan juga kita di sana juga mendirikan kamar mandi darurat seperti itu. Iya, karena kita tahu bahwa 150 orang katanya bawa sayur, bawa ayam. Ini begini, Pak, waktu Hamin 3 itu Bapak Kadis bilang, ini kita swadaya biaya sendiri nih. Siapa yang panen beras, siapa yang panen sayuran silahkan dibawa, dikumpulkan. Waktu itu malam sebelum kita berangkat ya, ternyata warga ini antusias nih. Ada yang panen waktu itu sayuran bawa satu karung, panen beras itu kita bawa sampai berapa kintal itu, karena kita kasih makan banyak orang kan. Ada yang panen buah, ada yang waktu itu bawa kayu bakarnya, Pak, ada yang kayak gitu. Jadi semua warga itu apa yang punya mereka bawa gitu, saking antusias. Ada yang sekalipun tidak ikut, Pak, dia nyumbang ya kayak gitu. Oke lah, dilakukanlah lomba saat itu. Nah, bagaimana nih desa Lerep saat itu? Seperti apa di lomba itu? Apakah juara atau bagaimana? Nah, sampai di sana ya kita waktu itu kan cuma sama-sama nggak ngerti nih desa wisata Lerep. Desa wisata kayak apa ya, kita melakukan sesuai apa yang jadi satu komando. Sebelumnya nggak di-guiden oleh Pemda dari Dinas Pariwisata? Enggak, Pak, kita waktu itu dari Pak Kadesnya sih yang kreatif, dia cari info desa wisata kayak apa. Yang penting kita menampilkan di sana tuh miniatur dari desa kita. Oh, ya. Jadi apa tuh yang ditampilkan? Waktu itu stand-nya kita bawa makanan khas dari kita, terus juga didesain seperti desa gitu, ada lesung. Yang ditumbuk ya, itu jadi alat musiknya, Pak. Kita bawa orang-orang yang tua-tua itu didandani, nggak didandani, udah pakai pakaian yang zaman dahulu sambil nutuk lesung. Terus dahulu kita juga ada pengrajin wayang kulit, tapi sekarang beliau sudah meninggal sih. Oke lah, diadakanlah lomba saat itu kan. Terus bagaimana desa Lerep waktu itu, apa saja yang didapat? Ya, waktu itu kita alhamdulillah kita jadi juara umum, kita menyabet juara umum. Ya, 4 juara dari 5 kategori, Pak. 5 kategori yang dilombakan, 4 juara 1. Iya. Disabet oleh desa Lerep. Iya, seperti apa saja tuh kategorinya? Stand terbaik, penampilan seni budaya terbaik, terus paparan yang terbaik, presentasi terbaik,
juga standnya Pak. Oh, stand terbaik juga. Yang nggak dapat apa? Kayaknya kalau nggak cerdas cermat apa saya lupa Pak sudah Oke, ya. nomor berapa? Juara 2. Wush, nomor 2. Ya. Berarti juara semua. Oke lah, itu di tahun 2017. Siapa yang menyerahkan hadiah saat itu? Waktu itu dari provinsi dan sangat menjadi angka hoki kita di stand 24. Oke. Dapat total hadiahnya 24 juta. Oh, dia 24 Iya. juta. Lomba tanggal 24 Juli. Lomba tanggal 24 Juli. Dan terakhir yang paling nggak nyangka Pak, habis biaya semuanya 24 juta. Itu wah, Jadi kok pulang ingat modal. betulan ya? Jadi pulang modal. Iya, balik modal seperti Balik itu. modal. Iya. Oke lah. Oh, disitulah itu tahun 2017 ya. Iya. 2017 Desa Lerep menjadi desa wisata nomor 1 untuk Iya. Jawa Tengah. Mbak Tabita, Iya. menarik sekali ceritanya. Tadi akhirnya menjadi juara 1 Iya. lomba desa wisata tingkat Jawa Tengah ya. Iya. Yang bodol desa ya. Ya, Bodol seperti desanya itu, bawa desanya. rame-rame, terus makan bawa sendiri gitu Ya. ya, masak sendiri di tenda gitu ya. Tapi ini penampilannya ya keren tadi saya lihat gitu ya. Sini desanya diangkat gitu ya, wisata tradisionalnya diangkat. Oke lah. Terus setelah itu apa perkembangannya? Kan udah juara nih Ya. desa Lerep nih. Nah, apa yang di sini seperti apa Ya. perkembangannya? Tahun 2017 di bulan Juli kita juara, habis itu kita pulang, kita mulai berbenah diri karena kita tahu ketika oke. kita jadi juara harus bertanggung jawab atas Oh. juara itu kan Pak. Iya. Nah, kita waktu itu rapat yang pertama kali itu Oh, maaf, Mbak Tabita udah masuk. sudah. Oh, sudah. Ya, saya masuk di dalamnya tuh Udah waktu masuk di itu, dalam ya? kelompoknya kelompok sadar wisata Pak. Oh, kelompok Dibikin sadar wisata. Ya, kelompok sadar wisata kita Baru dibikin itu. ya Pulang dari Borobudur ya? ya seperti itu. Kita ada 3, satu desa ini ada 3. Yang di Indrokilo itu ada Pok Darwis yang khusus menangani tentang peternakan dan juga destinasi Curug Indrokilo. Kalau Ya. kita di sini Pok Darwis Rukun Santoso yang menangani di Apa namanya paket ini? wisatanya. Pok Darwis Rukun Santoso. Darwis Rukun Santoso. Iya. Kalau yang dusun paling bawah itu di Dusun Soka itu namanya Pok Darwis Soka Asri. Dia yang berkecimpung di dalam pengolahan sampah. Oke. 3R, TPS 3R seperti Oke, itu. ya. Nah, waktu itu kita udah dibikin per dusun ya Pak. Ya. Tapi yang tergerak 3 dusun itu, yang saya fokusnya di desa wisata Lerep di Pok Darwis Rukun Santoso ini seperti itu. Jadi kita berpikir nih gimana nih setelah kita menjadi juara, kita harus bertanggung jawab atas itu. Waktu itu saya berinisiasi bersama suami saya untuk membuat pamflet seperti itu. Jadi bikin pamflet. ya untuk kita bisa jual paket edukasi seperti Iya. itu. Waktu itu kita mulai dibuka harga dari harga 35.000 Pak. 35.000. Iya. Itu orang masuk ke sini. Iya, berpaket wisata. Oh, per paket gitu Iya. ya. Jadi Itu kita tahun berapa tuh? itu tahun 2017 akhir. Oh, 2017 akhir. Iya. Tadi Juli ya. Tadi kan Iya. jadinya Juli. Berarti pulang itu Mbak mulai berbenah Iya, ya. mulai berbenah, mulai bikin strategi, bikin buat konsep pemasaran ya. bersama suami tercinta Iya. begitu ya. Didukung oleh selain Mbak Tabita ada yang dukung? Waktu itu masih kelompok sih Pak, masih Oh, kelompok. ya. Tapi Mbak Tabita sebagai adminnya di situ. Iya, saya sebagai admin dan marketingnya. Oh, marketingnya itu. Jadi ya leadernya juga lah ya. Iya. Oke. Terus bikinlah waktu itu mulai bikin paket. Iya. Saya ingat pertama kali tamu di sini tuh dari SMP Nasima Semarang, Pak. SMP Nasima Semarang. Nasima. Wah, nih bagus nih SMP Nasima. Nanti nonton ya. SMP Nasima Semarang merupakan salah satu tamu pertama. Tuh paling berkesan. Waktu itu tanpa sengaja saya bertemu di sebuah parkiran kayak gitu. Beliau mencari-cari tempat mana sih yang bisa buat anak-anak untuk edukasi. Saya waktu itu menawarkan. Nah, itu beliau pertama kali. Waktu itu kita sama sekali nggak punya modal, Pak. Kita cuma punya modal tempat. semangat ya. Ya, kita cuma punya tempat aja. Kita terima waktu itu. Di sini tempatnya. Belum di sini. Oh, Kita belum di masih sini. pakai di halaman ketua Pok Darwis yang lama. Oh iya. Di halaman warga. Nah, kita memanfaatkan itu. Nah, ternyata dengan kayak seperti apa ya, Tuhan kasih rezeki dari satu tamu itu menjalar ke ini. Beliau ini dari gurunya itu cerita Pak, bahwa oke. di Lerep ini ada tempat buat ini, pelayanannya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Cuma awalnya kita mulai terkenal. Apa tuh gitu. pertama paketnya apa yang dibuat waktu itu? Waktu itu LDK Pak, seperti kayak camping dan juga acara keakraban. Itu ide dari siapa? Dari mereka dan kita membantu di dalam. Oh, mereka yang Iya. Oke. Habis itu dari mulut ke mulut kita mulai terdengar gitu. Nah, itu dari sisi yang warga, maksudnya dari masyarakat biasa. Nah, itu studi banding itu termasuk salah satunya itu juga peran dari dinas juga sih Pak, membantu kita dipromosikan ke Tingkat ya, yang lebih luas. tingkat kabupaten dan tingkat provinsi seperti itu.
Dinas Pariwisata. Iya. Oke, itu menurut tahun 2017 akhir. 11 ya, aduh. Kemudian selanjutnya di tahun 2018. Ya, karena dari apa ya, warga juga masyarakat kelompok kita tuh sering, pokoknya kalau Pak Kadis bilang, ayo share di Facebook, ayo share kegiatan kita di story WA lah, itu ternyata wah di tahun 2018 2019 itu puncaknya Pak. Puncaknya. Iya. Sebelum Covid. Iya, sebelum Covid. Sebelum Covid. Iya, terakhir itu sebenarnya kita terima tamu yang udah masuk tuh sampai waktu itu tuh April 2020 Pak. April 2020. Ya sudah DP semua, tapi karena Covid langsung off kita, iya. Omset tertinggi di tahun 2019 tembus sampai 400 juta. Ya, katanya di sini dapat sertifikat apa katanya? Sertifikat. Oh, ya. Nah, setelah kegiatan itu kita juga concern juga untuk mengikuti apa ajang lomba, sertifikasi dan sebagainya, karena kita tahu bahwa ajang-ajang seperti itu merupakan tanda kutip marketing yang gratis buat kita. Semakin kita dikenal, semakin banyak orang tahu, semakin orang banyak datang seperti itu. Nah, kita di tahun 2019 kita mendapatkan gelar Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karena Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Iya. Hampir 80% warga kita tercover tenaga kerja, baik secara tenaga kerja yang formal maupun apa itu informal. covernya apa? Asuransi? Ya, asuransi. Jadi kayak saya nih, umpamanya saya udah nggak kerja di sebuah perusahaan besar, tapi saya ini kerja di tempat wisata. Nah, di sini kita juga punya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada apa-apa terjadi kecelakaan, itu kita sudah tercover seperti itu. Kayak petani juga seperti itu juga tercover, Pak. Oke, tapi iuran enggak? Iya, iuran tiap masing-masing warga. Kalau dari kami, kita yang backup ini dari kegiatan itu kita dapat fee atau dapat uang pendampingan dipotong baru rekan kami. Karena kita udah dapat juara di berbagai prestasi, beliau kasih apresiasi kita bantuan 1 miliar. 1 miliar? Iya. Waduh, tahun berapa itu? Tahun 2019. Jadi Pak Ganjar, pemerintah provinsi ya, Iya. melalui gubernur, yang mana Pak Ganjar memberikan dana stimulasi sebesar 1 miliar. Iya.